Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akhlak terpuji. Mana akhlak terpuji yang kita akan pelajari beberapa bagian, yaitu pertama tentang tawakal, syukur, dan sabar. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan atau mempercayakan atau mewakilkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sabar yaitu teguh hati tanpa mengeluh untuk menghadapi segala macam cobaan dan ujian hidup. Yang ketiga adalah syukur, yaitu memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencapaian kita serta tunduk kepadanya dan berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah ikhtiar, yaitu usaha seorang hamba untuk memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Yang kelima adalah qanaah, yaitu sikap berupa kerelaan hati dan merasa cukup pada segala yang apa dikaruniakan kepada Allah kepada kita. Selanjutnya, pengertian tawakal secara istilah yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai sikap tawakal yaitu jika berhasil ia akan bersyukur dan jika gagal ia akan ikhlas menerimanya. Motivasi dalam menerapkan sikap tawakal yaitu pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai alam semesta dan seluruh jagat raya. Yang kedua, memahami dan mengerti keutamaan dari sikap tawakal. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia itu banyak kekurangan, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbuat tawakal, maka buah tawakal itu ada beberapa. Pertama, kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua, jaminan Allah baginya. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha 'alallahi fahuwa hasbuh. Yaitu siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih, sedangkan secara istilah yaitu seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Bagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Adapun beberapa contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dalam mencapai suatu harapan, bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan putus asa, disiplin dan bertanggung jawab, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, serta rajin berlatih agar dapat meraih keinginan. Adapun contoh perilaku ikhtiar itu bekerja keras dalam mencapai suatu harapan, kedua bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tiga tidak mudah menyerah dan putus asa, keempat kedisiplinan dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, serta terakhir rajin berlatih agar dapat meraih keinginan. Segala sesuatu itu memiliki hikmah, yaitu hikmah dari tawakal dan ikhtiar adalah menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Dua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang sabar. Pengertian sabar itu adalah teguh hati tanpa mengeluh dalam menghadapi cobaan dan ujian. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Agar kita senantiasa sabar dan sholat dengan sholat sebagai penolong. Tingkatan sabar itu ada beberapa. Yang pertama, sabarnya orang siddiqin, yaitu orang-orang yang benar lahir dan batinnya. Yang kedua adalah mujahidun, yaitu orang-orang yang berjuang keras melawan hawa nafsunya. Yang ketiga, qarabun, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangan. Yang keempat adalah ghafirun, yaitu orang-orang yang telah banyak kalah dari menentang lawannya karena akalnya mudah dikalahkan, malah mungkin ke puncaknya, yaitu tidak mau tahu pada Allah sedikit pun sehingga ia tinggal hanya syahadat saja. Adapun beberapa aspek tentang sabar. Yang pertama, sabar dalam menghindari maksiat, kedua sabar dalam menjalani ketaatan, dan ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya kita akan menguraikan pengertian syukur. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk berserah diri kepada Allah
serta beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana firman-Nya? Ista'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Lanjutnya, bagian-bagian dalam bersyukur, yaitu bersyukur dengan lisan, dengan badan, dan dengan hati. Dalam bagian syukur ini, tiga-tiganya harus dilaksanakan dengan baik agar sempurna dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun bagian rukun syukur seperti yaitu syukur qalbi, syukur lisan, dan syukur jawari. Yaitu pertama, kalau syukur qalbi, kita itu bersyukur dengan hati. Kalau syukur dengan lisan, kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sedangkan syukur jawari, kita bersyukur dengan anggota badan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Adapun kandungan syukur yaitu mengetahui nikmat Allah, menerima nikmat Allah, dan memuji nikmat Allah. Selanjutnya, pengertian qanaah. Qanaah itu berarti rela atau senang. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki Allah. Karena semua rezeki itu datangnya dari Allah. Karena tiada pun satu makhluk di dunia ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqawdaha kullu fi kitabin mubin. Selanjutnya, contoh-contoh dari mencerminkan sifat qanaah itu senantiasa bersikap positif, menerima ujian dan nikmat dari Allah. Yang kedua, menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang ada. Ketiga, bekerja keras dan tetap optimis. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Adapun manfaat qanaah, yang pertama, hatinya penuh dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, mampu mewujudkan syukur kepada Allah. Tiga, mendapatkan kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan. Yang keempat, dijadikan kecukupan oleh Allah. Dan yang kelima, menjadikannya mulia, yaitu mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Dalam berbuat qanaah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sifat istiqomah terhadap Allah. Karena tanpa istiqomah segala sesuatu itu tidak akan berarti. Karena istiqomah itu merupakan fondasi kuat dalam menjalankan setiap apa yang kita inginkan. Karena istiqomah walaupun sedikit itu akan sangat dicintai oleh Allah daripada suatu yang besar tapi hanya sedikit tanpa adanya istiqomah. Yang kedua yaitu membebaskan hati dari penyakitnya. Karena penyakit hati itu bisa menggelapkan hati. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur. Karena dengan qanaah kita bisa menggunakan semua nikmat Allah itu dengan sangat baik. Ya, terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Edit yan ba? Kahuli at 10.